Sobat Informatika, selamat datang kembali di Informatics Voice, podcastnya mahasiswa Sistem Informasi UNESA. Nah, kali ini kita bakal ngobrolin kisah luar biasa dari salah satu mahasiswa UNESA yang berhasil mengubah ide lomba menjadi produk nyata dan berteknologi tinggi, yaitu yang bernama Dinasti. Nah, tentunya teman-teman di sini sudah pasti penasaran dan sudah pasti kepo banget nih, apa sih yang dimaksud dengan dinasti tersebut? Tapi sebelum itu, ada pepatah yang mengatakan, kalau tak kenal maka tak sayang. Oleh karena itu, perkenalkan terlebih dahulu dengan saya Reina Revani, mahasiswa aktif UNESA di semester 3 angkatan 2024. Nah, jadi di sini pada episode sebelumnya kita itu sudah membahas ya terkait strategi Jitu untuk menang business plan competition. Tapi sekarang kita akan bahas wujud nyata lewat salah satu produk unggulan dari program mahasiswa wirausaha, yaitu yang bernama tadi Dinasti. Dinasti itu adalah board game sejarah berbasis augmented reality dan AI. Nah, ngomong-ngomong nih teman-teman, di sini tuh aku tidak sendirian loh. Nanti kita bakal kedatangan salah satu narasumber yang paling keren dan juga sudah hebat tentunya di bidang tersebut, yaitu ada perwakilan dari tim Dinasti tersendiri, salah satu mahasiswa Sistem Informasi UNESA angkatan 2022 yang telah berhasil membawa ide lombanya itu untuk menjadi produk nyata yang dikembangkan lewat program mahasiswa wirausaha UNESA 2025. Mari kita sambut bersama-sama Mas Burhan Hidayatullah. Beri tepuk tangan yang meriah teman-teman. Halo sahabat-sahabat Tivo. Oke, jadi di sini kita kedatangan Mas Burhan Hidayatullah. Mas Burhan Hidayatullah itu adalah seorang mahasiswa aktif UNESA Sistem Informasi yang saat ini sedang menempuh semester 7, yaitu berada di angkatan 2022. Betul, 2022. Oke. Nah, sebelum kita lanjut ke pembahasan inti nih Mas ya, kalau boleh tahu ya, Mas Burhan sekarang ini kegiatannya tuh lagi ngapain? Oke. Kalau dari aku sendiri ya, di semester 7 ini kan pastinya hektik banget nih, yang katanya semester-semester akhir, yang katanya pasti rawan tipes lah katanya. Iya. Jadi semester 7 ini kegiatanku selain skripsi, di sini masih ada matkul 17 SKS dan juga aku sekarang juga kerja. Jadi aku membagi waktuku dengan kuliah dan juga kerja. Di situ aku kerja seminggu 6 hari. Jadi Senin sampai Sabtu, cuman di Senin sama Rabunya aku izin di tempat kerjaku setengah hari untuk mengikuti kuliah, seperti itu. Oke, baik nih teman-teman. Jadi di sini Kak Burhan ini tidak hanya kuliah saja, tapi juga sudah bekerja ya teman-teman. Jadi di sini beliau meluangkan waktunya itu untuk berbagi informasi kepada teman-teman semua. Tanpa berlama-lama lagi, kita akan langsung ke pembahasan intinya kali ini ya Mas ya. Oke, baik. Gimana? Oke, jadi bisa diceritakan nih bagaimana awal mula munculnya ide untuk menciptakan board game Dinasti ini? Oke, dari awal munculnya ide itu dulu, jadi ada temanku dari fakultas sebelah, Fakultas Ilmu Pendidikan, tepatnya di prodi PGSD teman-teman. Nah, di PGSD itu mereka concern tentang kurikulum yang baru, kurikulum merdeka namanya, untuk anak SD. Nah, kurikulum merdeka itu ada salah satu pelajaran yang mau mereka kembangkan, yaitu IPAS namanya. Jadi di kurikulum merdeka itu banyak nih pelajaran-pelajaran yang di-merge jadi satu agar anak-anak SD itu lebih semangat belajarnya. IPAS itu gabungan dari IPA dan juga IPS. Seperti itu. Nah, di situ teman-teman dari PGSD dan juga Sistem Informasi melihat kebosanan nih dari teman-teman kelas 5 SD atau kelas 4 dan sebaya ya. Ya seperti itu, mereka tuh bosan dan juga malas lah untuk belajar sejarah. Nah, di situ
muncullah ide gimana nih cara membuat pelajaran sejarah menjadi gamifikasi, menjadi agar menarik untuk dipelajari, menarik untuk dimainkan, seperti itu. Nah, akhirnya kita cari-carilah. Sebelum muncul ide dinasti ini, kita bingung nih mau bikin aplikasi saja atau website aja atau berupa fisik atau bagaimana. Nah, akhirnya kita benar-benar di situ brainstorming selama berbulan-bulan, kurang lebih 2 bulan sampai 3 bulan sebelum mendaftarkan project ini. Nah, di situ akhirnya kita setuju nih untuk menggabungkan kedua tema, yaitu tema board game yang fisik dan juga untuk ada unsur teknologinya, seperti itu. Kan dari PGSD mereka punya bekal untuk gimana nih cara merancang agar anak SD bisa disesuaikan dengan gamenya, seperti itu ya. Nah, kami dari sistem informasi, saya kan ada 2 orang, saya dan juga teman saya Zahra. Nah, di situ kita merancang nih gimana biar tetap ada unsur teknologinya, biar tetap ada kan sekarang kan kalau gen yang SD itu kan gen alpha kan ya. Kalau kita Gen Z, nah di situ kan gen alpha kan ya udah nggak udah umum lah kalau mereka biasa pakai HP orang tuanya mungkin dan lain-lain. Nah, di situ muncullah ide gimana kalau kita tambahkan augmented reality. Jadi ketika di scan itu bakal muncul 3D-nya seperti itu. Oh, begitu. Nah, ini jadi itu adalah inspirasi utamanya dari tim dinasti tersebut untuk memunculkan ide tersebut ya Kak. Betul. Ya. Nah, oke, langsung kita lanjut ke next pertanyaannya ya. Oke. Katanya nih, kalau ide ini pertama kali lahir dari sebuah lomba ya Kak ya. Nah, bisa diceritakan tuh proses awalnya dan bagaimana sebuah ide kompetisi tersebut itu akhirnya berkembang jadi sesuatu yang lebih serius tentunya. Oke. Betul sekali. Jadi awalnya sebelum masuk ke ranah wirausaha, kita itu pengennya itu ke PKM, PM, pengabdian masyarakat, dan di mana harapannya kita adalah board game itu berdampak kepada masyarakat, terutama sasaran kita yaitu anak-anak kelas 5 SD atau kelas 4 SD seperti itu. Nah, tapi ternyata kita kurang beruntung nih di PKM PM. Dan akhirnya di info lagi ada salah satu lomba cabang dari Belmawa yaitu P2MW. Jadi P2MW dan juga PMW itu berbeda ya. Jadi P2MW itu lebih ke arahnya seperti PKM. Jadi lingkupnya itu nasional. Kalau PMW itu lingkupnya satu kampus. Seperti itu. Nah, kita mencoba nih daftar P2MW dengan sedikit mengimprovisasi, yaitu menambahkan AI. Karena mungkin anak-anak itu lebih tertarik kepada kayak chatbot atau seperti apapun itu ya. Nah, di situ akhirnya kita menambahkan AI pada website kita. Akhirnya alhamdulillah nih kita lolos pendanaan di P2MW dan juga kita sampai lanjut ke KMI seperti itu. Wah, tentunya keren banget ya Kak, dari P2MW terus lanjut ke KMI-nya. Betul. Nah, tadi kan sudah dijelaskan kan terkait dari idenya terus bisa dikembangkan ke arah yang lebih serius tentunya. Betul. Sekarang ini setelah adanya lomba nih Kak, bagaimana proses Kakak itu mengubah ide itu menjadi konsep yang nyata? Apa saja langkah yang dilakukan sampai akhirnya dinasti itu benar-benar bisa dimainkan, benar-benar bisa diimplementasikan oleh targetnya dari tim dinasti tersebut? Oke, jadi yang pertama kita itu sebelum kita kan tadi kan udah brainstorming nih tentang menggabungkan teknologi dan juga sebuah board game fisik nih. Nah, akhirnya kita tuh membuat dummy dulu. Jadi sebelum kita memfinalkan project itu, kita membuat dummy dan juga membuat sistem tentang bagaimana game itu bermain gitu loh. Jadi gameplaynya kita susun dulu. Jadi agar teman-teman yang mau bermain ini bermain sesuai harapan kita gitu. Jadi board game ini kita sesuaikan lagi dengan salah satu buku sejarah di buku IPAS namanya.
di salah satu pelajaran sejarah kita sesuaikan lagi fokusnya kita tentang kerajaan-kerajaan yang ada di Indonesia seperti itu. Jadi kita brainstorming nih apa aja poin-poin dari kerajaan yang mau kita munculkan di game itu. Jadi kita benar-benar membuat dummy. Setelah kita menemukan sistem gamenya yang menurut kita oke nih, itu bisa dimainkan 2-5 orang dengan durasi waktu tertentu. Nah setelah itu baru kita masuk ke tahap development, masuk ke tahap produksi. Nah, setelah produksi ini, di situ kita mulai dari membuat UI UX untuk AI dan juga AR-nya. Terus kita juga masuk ke pemrogramannya. Terus yang kedua masuk ke desain grafisnya. Setelah itu kita menentukan nih bahan untuk board game. Nah, setelah menentukan bahan, kita budgeting dan lain-lain, akhirnya kita trial dan error di situ sampai 5 sampai 6 kali mungkin. Jadi kita banyak sekali barang numpuk di tempat produksi kita. Kita benar-benar trial dan error, kita cari vendor, kita benar-benar chaos banget waktu itu karena dikejar oleh Monev P2MW. Jadi di P2MW itu selalu ada Monev bulanan. Kalau nggak salah Monevnya sampai 3 kali. Jadi kita pelaporan progres seperti itu. Nah waktu itu kita dikejar banget. Jadi benar-benar alhamdulillahnya mungkin waktu itu aku kan masih magang ya. Jadi nggak ada keterikatan di kampus tapi keterikatan di magang. Waktu itu aku masih melaksanakan MSIB. Jadi lomba waktu itu bertepatan dengan aku mengikuti MSIB dan akhirnya ya cukup chaos untuk membagi waktunya karena rata-rata tim itu rumahnya di Gresik. Jadi PP Gresik itu hampir 2 hari sekali kalau nggak salah untuk memfinalkan produk itu. Dan akhirnya kita benar-benar final nih, kita di produk, kita di kemasan, kita di sistem game, dan akhirnya kita waktu itu mencoba dulu di salah satu tetangga di salah satu tim. Gitu. Jadi kita ada anak sasaran kita di kelas 4 sampai 5 SD itu untuk mencoba game itu. Jadi kita mengumpulkan anak-anak di salah satu desa atau wilayah tersebut untuk mencoba dan akhirnya mereka suka gitu. Tapi tetap dengan dampingan dari tim kita. Karena apa? Karena untuk mengakses aplikasi atau websitenya itu harus dengan didampingi. Harapannya memang seperti itu. Jadi anak-anak tetap bermain secara fisik, tapi untuk men-scan AR dan juga AI-nya itu tetap didampingi seperti itu. Oke, tadi kan udah dijelaskan terkait proses-prosesnya secara keseluruhan ya Kak. Nah itu kira-kira memakan waktu berapa bulan ya Kak untuk dari awal banget sampai ke akhir bisa diimplementasikan? Oke, untuk jangka waktunya kurang lebih itu kita itu lama di brainstorming untuk menemukan idenya lebih tepatnya. Aku bilang tadi 2-3 bulan ya untuk brainstorming menemukan idenya, dan juga setelah itu untuk tahap produksi kita butuh 1 bulan. Lalu untuk implementasi fixingnya, produk finalnya kita juga butuh 1 bulan. Jadi kurang lebih 5 bulan untuk dari ide ke produk nyata. Walaupun itu masih banget dikejar-kejar sama dari tim P2MW dan juga Monev dari internal UNESA. Jadi kita tuh tetap di-push banget gimana nih progres dari Dinasti, karena ya mungkin mereka melihat potensial di produk kita, mereka concern lah dengan apa yang kita ciptakan, apa yang kita bangun untuk membantu teman-teman kita, adik-adik kita di SD, di ranah SD tersebut, gitu sih. Oke, baik. Jadi prosesnya itu makan waktu sekitar 5 bulan tentunya, dan juga tidak hanya kegiatan untuk tim Dinasti aja, Betul. tapi ada kegiatan lainnya kayak misalnya magang. Betul. Gitu. Nah, selama mengikuti kompetisi wirausaha nih Kak, tentu ada banyak banget cerita menarik ya. Apa suka dan duka yang paling berkesan bagi tim Dinasti saat menjalankan proses tersebut Kak? Oke, kalau suka dan duka ini lebih tepatnya kita banyak dukanya, tapi sukanya ketika kita lolos sih. Nah, jadi suka dan dukanya gitu, aku bilang tadi lebih banyak dukanya karena kita benar-benar apa ya, mencoba menemukan ritme yang pas ketika dari teman-teman SI, aku dan temanku itu terbiasa untuk fast pace ya, bekerja dengan cepat, tapi teman-teman PGSD ini terbiasa untuk bekerja dengan teliti. Nah, jadi cukup gimana ya? Kan pasti teliti kan butuh cross check 2 kali nih. Kalau kita kerja cepat kan apa adanya lah kita. Tapi apa adanya tapi tetap dengan bertanggung jawab kayak gitu. Nah, waktu itu juga cuman aku cowok sendiri di timku. Jadinya cukup
kerepotan juga, pasti disuruh sana sini karena ya gimana, cowok sendiri kayak gitu. Jadi untuk ke vendor, untuk produksi dan lain-lain, benar-benar aku terutama banyak mengambil peran di situ. Tapi untuk teman-teman cewekku, tim yang satu tim ke aku 3 orang kan, kita 4 orang, 2 orang dari SI, 2 orang dari PGSD, aku cowok sendiri. Nah, waktu itu benar-benar kita serahin lah untuk administrasi dan juga pemberkasan itu ke teman-teman PGSD. Untuk development dan juga produksi, kita dari Prodi SI kita maksimalkan untuk kita olah sendiri seperti itu kan. Dari temanku itu juga cukup mahir untuk di pemrogramannya, makanya udahlah untuk yang bisa kamu kerjakan di rumah silahkan dikerjakan. Kalau untuk produksi, vendor dan lain-lain biar aku yang keliling untuk mencari lah, seperti itu. Nah, suka dukanya seperti itu. Lalu untuk sukanya sukanya mungkin ketika yang pertama, ketika pendanaannya cair. Ketika pendanaannya cair dan sukanya lagi pendanaan P2MW itu lebih besar daripada PKM. Jadi dari PKM, PMW dan lain-lain, P2MW itu bisa dibilang adalah tayang tertinggi pendanaan lah. Dan alhamdulillahnya kita mengajukan pendanaan itu sampai maksimal dan cairnya juga maksimal. Jadi kita tuh waktu itu langsung kayak terbayar lah. Kelelahan kita, kehektikan kita di separuh perjalanan itu baru cair, bayangin. Jadi di bulan-bulan sebelumnya itu kita benar-benar pakai uang pribadi, tapi kita tetap catat, kita tetap kesannya kayak kita meluangkan lah uang-uang kita untuk kita produksi itu. Tapi ketika cair langsung kita balikin lah, karena kita kan uang produksi ya. Jadi kita balikin uangnya teman-teman yang sudah dipakai uang pribadinya itu. Dan waktu itu kita juga sempat mengalami burnout banget karena tabrakan juga. Jadi teman-teman PGSD itu ada salah satu masih mengikuti matkul ya, dan dari SI temanku juga lagi pas itu juga kerja, aku juga magang. Di magang juga benar-benar hektik banget karena waktu itu juga ada tugas akhir dari tempat magang, itu salah satunya buat event. Jadi benar-benar cukup chaos banget. Dan alhamdulillahnya di situ kita akhirnya mencoba menemui dosen pembimbing kita. Nah, dosen pembimbingku itu dari PGSD, namanya Bu Hilda, dan sekarang orangnya pindah ke Magetan, seperti itu. Dan kita sambat-sambat sedikit lah, kita curhat-curhat sedikit dengan dosen pembimbing kita, dan akhirnya alhamdulillah dapat titik temu. Jadi cukup menguras emosi dan juga menguras tenaga juga, dan sampai dosen pembimbingku itu bilang, kalian itu hebat, udah bisa bertahan sampai sekarang. Soalnya fun fact-nya, banyak dari teman-teman tim yang lain ketika sudah pendanaan, ketika mereka sudah hampir setengah untuk observasi, untuk implementasinya itu, mereka tuh buyar. Karena ya pastilah kita kegiatannya nggak cuma di situ aja, kita banyak, dan alhamdulillahnya kita berempat setim itu bisa membagi waktu kapan untuk fokus mengerjakan proyek ini, kapan untuk di kesibukan lainnya, seperti itu. Oke, baik. Jadi itu membutuhkan konsisten yang sangatlah tinggi. Betul sekali, konsistennya banget. Dan cukup kalau kepantik sedikit kan, kita satu tim 4 orang nih, 3 cewek ini. Tahu dong cewek itu gimana kan? Aku cowok sendiri. Jadi ya banyak sabar, terutama aku pribadi dari cowok, untuk menghadapi 3 orang cewek di timku itu, wah kacau lah pokok. Iya, begitu. Nah, tapi dengan konsisten seperti kan bisa untuk memberikan sukanya itu kan pas waktu akhir. Betul. Begitu. Dengan adanya langkah-langkah dan proses yang konsisten yang bisa dilakukan, itu bisa membuahkan hasil yang maksimal tentunya nantinya. Betul sekali. Oke. Nah, ini kita langsung lanjut ya, Kak ya. Oke. Untuk selama proses pengembangan produk ini, seperti apa bentuk dukungan yang diberikan oleh kampus kepada tim Dinasti? Oke. Dukungan dari kampus ya.
untuk dukungan dari kampus itu kita satu tim yang lolos pendanaan P2MW yang lolos pendanaan P2MW di situ ada namanya BIMTEK. Jadi setiap sebelum Monef internal dan juga Monef eksternal dari pusat P2MW nasional, di situ kita diberikan pelatihan khusus bagaimana cara marketing, kan ini lebih ke wirausahaan. Jadi di situ kita dari kampus mendapatkan bimbingan teknis dan juga seminar-seminar untuk menunjang gimana sih kalau kita memasarkan produk, memproduksi produk, dan juga mendevelop bagaimana bisnis itu agar bisa tetap berjalan seperti itu. Jadi kampus memberikan contohnya salah satu BIMTEK kemarin itu BIMTEK Digital Marketing, pematerinya dari salah satu dosen PENS. Nah di situ kita kan produknya sudah jadi nih, dan kita bawa produk itu, dan waktu itu kita praktek untuk memasarkan produk kita. Dan kerennya lagi, karena mungkin teman saya, salah satu tim saya ini sangat-sangat pintar untuk marketing ya, dari sistem informasi namanya Sarah, dan orangnya itu mendapatkan apresiasi lebih dari pemateri, sampai produk kita itu difoto dan kita dapat kontak dari dosennya itu untuk pameran di PENS seperti itu. Wah, tentunya keren banget nih. Marketingnya sudah sangatlah bagus ya Kak. Ya, sampai bisa dikontak oleh pemateri langsung dan mendapatkan tawaran untuk bisa bekerja sama tentunya. Betul. Bahkan dari tim dosen P2MW UNESA juga, salah satu dosen dari Visipol waktu Monef internal tanya harganya berapa, terus sistemnya bagaimana. Waktu itu kan Monef internal kan kita harus menjelaskan bagaimana nih produk kita, keunggulan kita, terus produk kita dengan saingan kita, seperti itulah. Nah waktu itu salah satu dosen Visipol dia ngeh nih, kayaknya produk ini menarik, soalnya kalau nggak salah anaknya atau keponakannya, saudaranya itu adalah target sasaran kita, yaitu kelas 4 sampai kelas 5 SD. Nah, waktu itu beliau ngomong, Mas, kalau Monef internal yang kedua atau kemanapun kalian, minta tolong produknya dibawa ya, saya mau beli, seperti itu. Nah, kita seneng banget nih, kita di sebelum mulai pemasaran, waktu itu sebelum mulai pemasaran ya, karena itu masih Monef internal 1, jadinya kita benar-benar masih develop. Jadi kita masih develop aja sudah ditunggu nih sama customer gitu lah kasarnya. Iya, seperti itu. Jadi ide yang bagus tuh bisa menciptakan produk yang bagus juga teman-teman. Itulah jadi peluang kita. Misalnya kita mau berwirausaha, kita kan bisa untuk meneladani hal tersebut. Nah setelah board game Dinasti itu dirilis nih Kak, dan mulai dikenal oleh masyarakat ya. Nah bagaimana tanggapan masyarakat atau pengguna yang sudah mencoba produk ini Kak? Oke, untuk tanggapan dari sasaran target kita ya, terutama anak SD, terus wali murid, orang tua dari siswa tersebut, dan juga guru yang mengampu pelajaran sejarah atau guru wali kelas yang sasaran kita targeting untuk board game Dinasti ini ya. Nah, waktu itu kalau nggak salah target kita ada 6 SD, 2 di Nganjuk di kotaku, terus 4 lagi itu di Gresik semua. Nah, waktu itu kan pembagian tim itu kita bagi nih, ada yang di Nganjuk, ada yang di Gresik. Nah, kita 4 orang itu sendiri-sendiri membawa produk untuk kita observasikan, untuk kita teliti gimana respon dari target pasar kita, terutama di SD ya. Waktu itu aku ke Nganjuk untuk melakukan penelitian tersebut. Nah, hasilnya adalah dari teman-teman SD itu sangat senang. Jadinya mereka itu lebih tertarik ketika menurut mereka belajar itu seperti bermain. Dan itu memang harapan dan tujuan kita. Jadi merubah pelajaran menjadi permainan yang tetap mengedukasi, seperti itu. Nah, waktu itu responnya sangat-sangat baik dari teman-teman siswa SD, dari adik-adik SD, dan juga dari wali murid. Responnya sangat baik. Jadi mereka itu tidak terpaku duduk untuk melihat papan
papan tulis, untuk melihat papan tulis dan juga melihat ya pelajaran yang seperti pada umumnya, tapi mereka bermain dengan gurunya. Mereka bermain 2 sampai 5 orang berkelompok dan mereka sangat-sangat refresh dari pelajaran seperti biasa, dan juga dari wali kelas atau guru yang pengampu pelajaran tersebut cukup senang karena bahkan bisa dibilang dari satu buku itu dirangkum jadi satu board game itu. Jadinya satu buku pelajaran itu bisa dimainkan sekali main gitu lah. Jadinya kita benar-benar senang sekali karena kita mendapatkan respon yang sangat-sangat positif dari target market kita seperti itu. Nah, betul banget tuh teman-teman. Jadi kan biasanya kan kalau anak-anak itu kan bosen ya, kayak belajar lewat buku, lewat teori aja tuh bosen. Biasanya tuh butuh diimbangi dengan bermain, tapi bermainnya itu yang tetap mengedukasi. Jadi ini adalah produk yang sangat bagus untuk para pelajar di Indonesia tentunya. Dalam mengembangkan dan memasarkan dinasti ini ke khalayak yang lebih luas nih Kak, strategi apa yang sedang atau yang akan tim Kakak lakukan untuk kedepannya? Oke, dari dinasti ya, kedepannya setelah kita ini konteksnya waktu kita lomba P2MB atau setelah lomba? Boleh dijelaskan pas waktu lombanya dan juga pas waktu setelah lombanya. Oke, jadi waktu lomba pemasaran kita itu dari melakukan 2 metode, yaitu offline dan juga online. Juga offline dan online. Nah, online kita pemasarannya dari Instagram, Facebook, WhatsApp, dan juga Shopee. Jadi kita pakai online shop teman-teman. Nah, di situ kita juga tetap marketing juga secara offline ke SD, ataupun kita mengikuti pameran-pameran yang diadakan oleh kampus seperti itu. Dan juga tidak lepas dari itu, kita juga harapannya juga waktu itu mencari sponsor atau mencari investor untuk menunjang kita. Dan waktu itu juga alhamdulillahnya dari kampus juga notice nih, ini tuh salah satu produk inovasi dan layak untuk diperkenalkan ke masyarakat. Jadinya kita waktu itu pemasarannya sangat banyaknya itu lebih ke acara-acara yang diadakan oleh kampus seperti itu. Terus untuk setelah kita dari perlombaan itu kita tetap kembangkan, kita ikutkan lomba lagi, dan sekarang dinasti ini sedang mengikuti PMB. Jadi PMB yang lingkup kampus ya. Jadi kita ikutkan PMB agar dinasti ini tidak berhenti nih di P2MB atau di KMI. Kita terus bawa produk ini, dan harapannya ada generasi-generasi yang meneruskan dari produk ini, dan juga mungkin ide-ide yang serupa nih dari teman-teman UNESA terutama bisa lebih kulik lagi nih ide-ide yang dibawa untuk menjadi proyek-proyek seperti ini, karena kebermanfaatannya itu sangat berdampak bagi masyarakat seperti itu sih. Oke, baik. Jadi menggunakan metode offline dan online. Betul ya Kak. sekali. Dan itu adalah salah satu yang bisa untuk menunjang produk ini dikenal oleh masyarakat umum. Betul. Tentunya. Karena apa? Karena kalau misalnya yang offline itu ditujukan di pameran, kalau yang online tuh kayak di sosial media teman-teman. Betul. Kita memanfaatkan sosial media untuk pemasaran online. Iya, apalagi kan sekarang kan kayak Gen Z, Gen Alpha itu kan sudah banyak sekali yang menggunakan sosial media. Jadi kayak nanti informasinya itu bisa sampai ke target-target yang telah ditentukan oleh tim dinasti sendiri. Oke, terakhir nih Kak, apa harapan dan rencana ke depan dari tim dinasti, dan apakah ada visi jangka panjang untuk terus mengembangkan produk ini dan membuat karya baru mungkin? Oke, harapan untuk kedepannya ya, dari tim kita pasti harapannya bisnis dari project ini, kan ini sudah menjadi bisnis nih, project ini sudah menjadi bisnis, dan juga harapannya semakin berkembang. Karena apa? Karena kita dapat banyak sekali masukan dari dosen, dari masyarakat, dari target pasar kita untuk terus dikembangkan menjadi produk yang benar-benar lebih inovatif lagi. Nah, di situ
sudah aku bilang tadi, contoh dari pengembangan kita yang sekarang itu kita ikutkan lagi di PMW, dan kita hire lagi satu orang untuk masuk tim kita dari teman-teman Unesa Magetan, dari PGSD juga. Jadi akhirnya aku dapat teman cowok nih untuk di tim P2 PMW ini. Kita nambah satu orang lagi, namanya Rifki dari PGSD Magetan, angkatan 24 kayaknya. Nah, di situ Rifki berperan penting nih untuk development sistem, development AR, development AI, karena dari salah satu tim PGSD Magetan ini cukup unik. Jadi orangnya itu PGSD tapi bisa untuk AR, bisa animasi, bisa desain. Jadi ya multitasking, karena aku dulu juga multitasking. Jadi aku dulu juga yang desain, aku dulu juga yang produksi, seperti itu ya. Jadi harapannya kita nambah orang nih di tim produksi kita lebih cepat, kita lebih mateng, dan harapannya juga kedepannya Dinasti bisa direalisasikan dan juga dapat pendanaan mungkin dari pemerintah yang memang punya target yang sama, mempunyai visi yang sama, dan juga harapannya Dinasti ini terus ada, terus berkembang dan tidak stop di lingkungan atau kalangan mahasiswa, seperti itu. Oke, jadi itu harapan kedepannya dari tim Dinasti yang sangatlah bagus teman-teman, untuk menunjang adanya implementasi dari produk ini kedepannya tentunya, karena produk ini tuh sangatlah bagus prospeknya ya Kak ya. Betul. Karena bisa digunakan oleh pelajar-pelajar yang ada di Indonesia ini, bisa membantu dalam proses pembelajaran juga tentunya. Betul. Wah, luar biasa banget ya kisah perjalanan dari tim Dinasti pada episode kali ini tentunya. Nah, di episode berikutnya nih, kita bakal ngobrolin tentang bagaimana program Kampus Merdeka yang berhasil membawa inovasi pembelajaran di era digital nih teman-teman. Jadi jangan lewatkan episode berikutnya ya teman-teman. Jadi pada episode kali ini kita sudah membahas banyak hal terkait di tim Dinasti yang sudah bisa mengubah ide menjadi produk nyata yang bisa diimplementasikan untuk kedepannya bagi para pelajar yang ada di Indonesia ini. Jadi pada tim Dinasti ini dulunya itu memiliki proses yang panjang sekali teman-teman, yang itu bisa dikatakan konsisten dan terus improve ya. Betul. Karena adanya kepentingan lainnya seperti ada magang, ada kuliah juga. Jadi di sini bisa untuk manajemen waktunya juga dari tim Betul. Dinasti. Dan di sini tim Dinasti sudah mengeluarkan dan melaunchingkan produk yang sangatlah inovatif di era digital ini, bisa digunakan para pelajar dengan target kelas 4 dan kelas 5 SD untuk pembelajaran sejarah, yang tentunya ini bisa jadi penunjang pembelajaran teman-teman Gen Alpha tersebut. Nah, jadi di sini saya mengucapkan terima kasih banyak kepada Kak Burhan yang telah meluangkan waktunya dan menyempatkan hadir pada podcast kali ini, yang bisa untuk memberikan manfaat dan informasi kepada teman-teman semuanya. Nantinya harapannya dengan informasi yang diberikan Kak Burhan ini bisa untuk menjadi salah satu motivasi teman-teman lainnya itu untuk memiliki ide dan untuk mengembangkan idenya menjadi produk nyata nih Kak. Betul sekali. Nah, jadi teman-teman yang sudah lihat jangan lupa untuk like, komen, dan juga subscribe ya teman-teman. Nah, nantinya teman-teman juga bisa untuk mengirimkan nih kayak share link ke teman-temannya, ke keluarganya, ataupun ke orang terdekatnya nih teman-teman. Kenapa? Karena informasi ini yang kita dapatkan pada episode ke-14 ini sangatlah menarik tentunya, dan bisa kita jadikan itu adalah motivasi kita untuk menjadi dan berkembang lebih baik dalam kedepannya. Begitu teman-teman. Oke, dari saya Reina dan Kak Burhan izin pamit undur diri. Have a nice day and goodbye teman-teman.